Baik anak-anak semuanya, judul kita hari ini yaitu kenampakan alam. Perlu diketahui, wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Contoh dari kenampakan alam di wilayah perairan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laut. Apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan satu dengan yang lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kenapa kita disebut sebagai negara maritim? Karena kita memiliki laut yang luas ya, di antara pulau-pulau yang banyak seperti itu. Nah, apa manfaat dari laut? Laut banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Terus yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai yang mengalir dari hulu, dari pegunungan, ke hilir, ke muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga. Jadi sungai ini tetap ya menjadi sarana olahraga seperti itu, bukan hanya laut seperti itu ya. Jadi aliran sungai ini mengalir ya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu danau. Apa sih danau itu? Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Jadi itu adalah contoh kenampakan alam di wilayah perairan. Bagaimana dengan contoh kenampakan alam di wilayah daratan? Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk ya. Mungkin antum tinggal di puncak atau di gunung pasti akan terasa sejuk ya, sehingga dimanfaatkan sebagai peristirahatan dan tempat wisata itu ya. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Ayo di sini siapa yang sering berkunjung ke perkebunan teh? Oke ya. Karena musim Covid kayak gini, jadi di rumah saja ya. Baik, kita langsung masuk yang ke selanjutnya. Hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa sih itu? Itu adalah dataran rendah. Yap, dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tuh. Ya, ada bapak-bapak sedang mengangkut ya padi ya. Perkebunan dan perindustrian. Jadi, dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan laut ya, berbatasan langsung dengan laut. Jadi, pantai ini memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan tadi, negara maritim.
Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tabak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Baiklah semuanya, dapat kita simpulkan bahwa apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di dua wilayah, yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Untuk wilayah perairan yang pertama yaitu laut, kemudian sungai, terus yang ketiga adalah danau. Dan sementara untuk wilayah dataran, ya, yang pertama dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Baik anak-anak semuanya, mungkin itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa ya untuk tetap berada di rumah ya, ikuti terus patuhi apa kata orang tua antum, kemudian jangan lupa sholat, kemudian bantu orang tua, baik itu membersihkan tempat tidur antum sendiri ya, tetap ngaji, tilawah ya, kemudian hafalan seperti itu. Baik, mungkin ini saja pertemuan materi kita hari ini. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali ya, dan semoga kita hari ini mendapatkan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ustaz Pranama. Sebelum Ustaz akhiri ya, ada beberapa slide ya, foto. Mungkin barangkali antum ada yang merindukan foto-foto berikut ini. Terima kasih, Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lama kita tak bertemu, aku ingin belajar bersama.